Peringatan Agus Wijoyo ini yang tidak lain adalah Gubernur Lemhanas bisa didengarkan oleh siapapun TNI aktif agar tidak cawi-cawi dalam urusan sipil, urusan politik sehari-hari. Kalau ada pelanggaran hukum, maka Polri harus bertindak. Kalau ada gerakan-gerakan yang membahayakan negara, maka TNI akan bertindak. Bukan masuk dalam gelanggang dan ikut cawi-cawi dalam permainan politik sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tertarik untuk membacakan wawancara antara majalah Tempo dan Agus Wijoyo ya. Wawancara majalah Tempo dengan Agus Wijoyo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo. Tidak bisa saya bacakan semua karena memang ini melalui internet, jadi tidak ada hard papernya dan juga saya tidak bisa login ya karena belum berlangganan ya, tetapi ada teasernya dan menurut saya itu sudah cukup mewakili untuk pembahasan lebih lanjut. Saya bacakan ya, judulnya "Kita Terlalu Manja Kepada TNI" ya. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Agus Wijoyo menyoroti pelibatan TNI dalam urusan sipil dan politik. Agus menilai keterlibatan tentara dalam penertiban baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab di Jakarta beberapa waktu lalu telah menyalahi kewenangan TNI. Menurut dia, TNI seharusnya hanya berfokus mengurusi pertahanan nasional. Adapun urusan pelanggaran hukum menjadi ranah polisi dan kepala daerah. Ia menganggap campur tangan tentara dalam urusan publik adalah bentuk kerinduan pada dui fungsi TNI. Agus juga berpendapat Panglima TNI dan Kepala Polri semestinya tidak bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menyoal konflik yang tak kunjung usai di Papua, Agus mengatakan pemerintah masih bisa menjajaki ruang musyawarah untuk menyerap aspirasi rakyat Papua. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Wijoyo tergelitik saat mengetahui anggota Tentara Nasional Indonesia ramai-ramai menurunkan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Agus, tindakan yang diinstruksikan Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu tidak sesuai dengan kewenangan TNI ya. Apalagi ini ada juga laporan utama Land Cruiser hitam di kilometer 50. Ya, saya juga mendengar isu Land Cruiser hitam di kilometer 50 ini ya. Nanti kita juga akan bacakan. Mudah-mudahan ini makin menguak kisah sesungguhnya soal tewasnya 6 laskar FPI. Tapi saya ingin kembali kepada Agus Wijoyo tadi. Jadi apa yang disampaikan Agus Wijoyo itu saya sepakat sepenuhnya. Jadi urusan menurun baliho itu bukan urusan TNI. Itu adalah urusan pemerintah daerah dan kalau terkait dengan penegakan hukum ya Satpol PP-nya. Kalau penegakan hukum undang-undang ya itu urusan kepolisian. Tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk tentara dengan inisiatif sendiri lalu melakukan penurunan baliho seperti itu. Apalagi dari informasi yang diperoleh kita tahu bahwa Dudung Abdurrahman tidak diperintahkan oleh Panglima TNI, walaupun Panglima TNI mengatakan mengendorse walaupun tidak memerintahkan, tapi kantor staf presiden mengatakan itu bukan juga perintah istana. Lalu perintah siapa? Jadi saya pernah bahas di video ini ya. Lalu tiba-tiba juga Panglima Kodam ya, Pangdam mengatakan bahwa dia diminta oleh Satpol PP. Wah, karena menurut
Agus Wijoyo, permintaan harus kepada presiden, karena memang hanya presiden yang bisa menggunakan TNI untuk baik kegiatan perang maupun non-perang. Tidak bisa sembarangan alat pertahanan negara dibawa-bawa kemana-mana oleh kepala daerah misalnya, karena ini sangat berbahaya kalau kepala daerah bisa menggunakan TNI untuk kepentingan-kepentingannya. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi fenomena Dudung ini bukan fenomena yang benar dari kacamata sistem ketatanegaraan yang kita bangun sejak era reformasi, di mana TNI sudah tidak boleh lagi dilibatkan dalam politik. Jadi langkah demonstratif Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman dengan menurunkan baliho, dengan ikut press conference, justru makin menunjukkan kerinduan TNI untuk melakukan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kembali. Dan itu justru tidak kita kehendaki, karena bagaimanapun tidak mungkin senjata, ya kan, itu masuk dalam politik. Bagaimana kita mau bernegosiasi dengan orang yang memegang senjata? Jadi mudah-mudahan peringatan Agus Wijoyo ini, yang tidak lain adalah Gubernur Lemhanas, bisa didengarkan oleh siapapun TNI aktif agar tidak cawe-cawe dalam urusan sipil, urusan politik sehari-hari. Dan kalau misalnya perintah itu dari the invisible hand, orang-orang kuat katakanlah misalnya, ya isu yang beredar seperti itu, Sobat Era sekalian bisa melihatnya di media sosial, dan saya tentu tidak bisa katakanlah menampilkan gambarnya atau menampilkan gosipnya, karena kita tahu bahwa Undang-Undang ITE senantiasa mengintai kita setiap saat, ya. Maka seharusnya perintah seperti itu adalah perintah yang justru tidak hanya tidak wajib diikuti, tapi harus ditentang dan ditantang. Karena itu merusak sendi-sendi ketatanegaraan yang sudah kita bangun ini melalui perubahan konstitusi, di mana salah satunya ABRI, ya, TNI Polri tidak lagi terlibat dalam politik aktif, punya representasi di MPR dan DPR. Tapi betul-betul back to barak, kembali ke barak, dan mengerjakan tugas-tugas pertahanan. Suka atau tidak, karena itulah the nature of tugas TNI dimanapun di dunia ini. Tugas military dimanapun di dunia ini. Bukan ikut cawe-cawe dalam urusan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga setuju dengan pernyataan Gubernur Lemhanas. Nanti kapan-kapan kita undang ya Pak Agus Wijoyo di Cecak Show ya, dengan Refli Harun. Setuju juga dengan pernyataan hendaknya TNI dan Polri tidak langsung di bawah presiden. Jadi begini filosofinya Sobat Era sekalian, TNI Polri itu tidak boleh ikut di dalam politik sehari-hari, daily politik, karena dia menjadi alat negara. Jadi kalau dia ikut dalam daily politik justru berbahaya. Misal ada spanduk pengamanan pilkada di mana-mana. Itu menurut saya harusnya TNI Polri bisa menahan diri untuk bersikap netral. Jadi tidak perlu menjadi pionir misalnya untuk mengkampanyekan pilkada damai atau pemilu damai dan lain sebagainya. Karena itu bukan urusan TNI dan Polri. TNI Polri cukup berada di luar garis, di luar ring, dan ring permainan itu biarkanlah dilakukan, ditempati oleh mereka yang bertanding dalam pemilu. Yang penting kalau ada pelanggaran hukum, maka Polri harus bertindak. Kalau ada gerakan-gerakan yang membahayakan negara, maka TNI akan bertindak. Bukan masuk dalam gelanggang dan ikut cawe-cawe dalam permainan politik sehari-hari. Karena salah satunya itulah isu yang dibawa oleh kubu Prabowo Sandi Uno misalnya, keterlibatan aparat dalam pemenangan calon presiden tertentu. Kita tidak ingin mendengarkan itu lagi, Sobat Era sekalian. Kita menghendaki TNI dan Polri yang profesional. Kenapa begitu? Salah satunya Panglima TNI dan Kapolri itu merupakan jabatan merupakan jabatan karir, bukan jabatan politik. Dia tidak seperti Jaksa Agung yang bisa diambil dari pihak luar dan dijadikan Jaksa Agung. Untuk menjadi Panglima TNI, dia haruslah Jenderal TNI atau Laksamana, ya, atau Marsekal. Untuk menjadi Kapolri, dia haruslah berpangkat Komjen terakhir. Jadi memang Komisaris Jenderal maksud saya,
Jadi memang ini jabatan karir walaupun endorsementnya, persetujuan akhirnya ada di presiden. Jadi presiden yang menominasikan kepada DPR, DPR iya dan tidak, kembali kepada presiden untuk melantiknya. Ada yang namanya political check-nya, tetapi sesungguhnya ini adalah jabatan karir. Sehingga dia tidak boleh ikut dalam politik sehari-hari, terlibat dalam misalnya sidang-sidang kabinet dan lain sebagainya. Kepentingan TNI dan kepentingan Polri disalurkan melalui menteri yang memang membawahi mereka, sehingga menteri itulah yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan TNI Polri dalam sidang-sidang kabinet. Saya tahu skema atau cara berpikir seperti ini tidak disukai baik kalangan TNI maupun kalangan Polri, terutama Polri yang sekarang merasakan sudah bisa mandiri, berdiri sendiri, langsung di bawah presiden. Sementara TNI masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Jadi sobat era sekalian, ini bukan soal suka dan tidak suka, tapi ini adalah paradigma berpikir, paradigma ketatanegaraan, di mana kita harus membedakan antara alat negara dengan alat kekuasaan. TNI Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Alat kekuasaan presiden itu adalah fraksi-fraksi yang ada di DPR, di mana dengan penguasaan fraksi dia bisa mendiktekan agenda dan lain sebagainya. Tetapi TNI dan Polri itu adalah alat negara, walaupun presiden bisa menggunakannya, tapi dalam perspektif presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan yang berpolitik sehari-hari. Dan fungsi TNI Polri itu sudah disebutkan dalam konstitusi. Polri tugasnya adalah keamanan dan ketertiban, sementara TNI adalah fungsi pertahanan. Jadi sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan apa yang dikatakan Gubernur Lemhanas ini akan menjadi sikap TNI seterusnya, dan kita tidak menyaksikan lagi drama baru penurunan baliho oleh Laskar, bukan Laskar FPI tapi Laskar TNI. Ya, sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.